hanya ada petugas yang ada di dalam. Ya. Nah, selain dari petugas ya bisa menyaksikan, tetapi tidak di dalam lingkup ruang TPS itu. Jadi kalau kami sih sekarang lah saatnya kalau misalnya ingin membuat konten, ingin berpartisipasi, ingin melakukan sesuatu, ya ini timingnya sekarang ya kan? waktunya sekarang. Iya. Ada lomba selfie di TPS. Ada lomba selfie di TPS. Ada. Oh, ya. Jadi kita nanti saring itu mana yang layak untuk dijadikan sebagai video juga mungkin karena trennya sekarang video mungkin ya. Ya, nanti kita buat lagi inovasi yang baru yang pernah kita lakukan itu lomba foto selfie di TPS. Kalau nanti bikin konten sejauh melebihi dari 10 menit kan juga kan terganggu juga nanti kan. Kalau semua orang seperti itu kan gitu. Waduh, kan. bisa 1 tahun itu pemilu. Iya, jadi itu tentu pasti ada aturan-aturan. Yeah. Tapi memang itu juga jujur itu masukan Pak Agus untuk kami penyelenggara. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Kira-kira nanti boleh siapapun bisa memberikan pandangannya. Kalau kita dari diskusi kita ini artinya kan anak muda ini pengen sesuatu yang baru dan momen pemilihan pemilu itu kan 5 tahun sekali. Nah ini kan bisa menjadi daya tarik juga bagi mereka waktu di TPS nanti. Misalnya sejauh mana batasan-batasan mereka untuk membuat konten di TPS. Kan ini sesuatu hal yang kalau dari sisi konten kan luar biasa, momen 5 tahun sekali kan gitu kan. Itu asik juga sebenarnya, tapi batasannya di mana? Sejauh mana nanti bisa membuat konten waktu di TPS? Ya, kalau terkait konten, Ya. Sebenarnya di kampanye itu sudah diatur. Kalau misalnya terkait dengan para peserta pemilu yang ingin menyampaikan visi misi atau sosialisasi tentang program apa yang akan dilakukan. Nah, dalam konteks anak muda yang ingin melakukan sesuatu dalam tahapan pemilihan umum ini, ya tidak ada batasan, silakan saja. Tapi kalau di hari tenang itu sama sekali memang tidak boleh melakukan apapun. Kan? Ya namanya hari tenang. Hari tenang. Ya, atau di hari pemungutan suara itu sama sekali juga tidak boleh ada suatu kegiatan kampanye atau sejenisnya. Kemudian yang tadi Mas Agus sampaikan kalau di TPS itu hanya ada petugas yang ada di dalam. Nah, selain dari petugas ya bisa menyaksikan, tetapi tidak di dalam lingkup ruang TPS itu. Jadi kalau kami sih sekarang lah saatnya kalau misalnya ingin membuat konten, ingin berpartisipasi, ingin melakukan sesuatu, ya ini timingnya sekarang ya. Waktunya sekarang. Iya. Gitu. Artinya misalnya satu pemilih pemula misalnya kan, wah saya nanti mau selfie waktu di mana. Artinya itu kan menjadi daya tarik sebenarnya. Nah tentu akan ada batasan-batasannya. Nah itu yang mungkin perlu disampaikan sejauh mana batasan-batasan bagi pemilih yang akan menggunakan situ. Baik Mas Agus, kalau kita untuk menarik para pemilih yang khususnya pemilih pemula untuk hadir ke TPS itu biasanya kita lakukan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kita mengadakan lomba selfie di TPS gitu, atau nanti dari perlombaan itu jadi untuk menambah animo para pemilih pemula tersebut untuk hadir di TPS. Jadi nanti kita akan buat program seperti itu, seperti yang sudah pernah kita lakukan juga sebelumnya, khususnya di waktu pengalaman saya di KPU Batam itu ada lomba selfie di TPS. Ada lomba selfie di TPS. Ada. Jadi kita nanti saring itu
mana yang layak untuk dijadikan sebagai Video juga yang- mungkin karena trennya sekarang video mungkin ya. Ya, nanti kita buat lagi inovasi yang baru yang pernah kita lakukan itu lomba foto selfie Iya. di TPS. Kadang-kadang dari perlombaan ini teman-teman pemilih tersebut ngajak temennya. Jadi dari Iya. situ untuk menarik minat animo masyarakat atau pemilih pemula tersebut untuk hadir di TPS. Bahkan bukan hanya pemilih pemula, bahkan untuk orang tuanya sekalipun ya itu tetap kita juga memberikan fasilitas untuk lomba selfie. Jadi tidak ada batasan-batasan. Yang penting nanti ketika memberikan hasil lomba fotonya atau lomba selfie-nya itu ke ini ya itu kita nilai lah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. Tapi nanti kita juga nanti akan kita programkan tidak hanya selfie aja tapi video atau konten-konten ya yang sesuai dengan yang berkaitan dengan KPU kepemiluan. ya. Ya. Kalau di bilik suara masih boleh menggunakan. Kan itu yang harus diberikan apa namanya batasannya waktu Ya, itu. jadi mungkin saya tambahkan yang Ya. sebenarnya Bu Cerni, memang memungkinkan memang itu diadakan dan itu sudah dilakukan oleh KPU Batam untuk sekedar meningkatkan Ya, lah, menggairahkan untuk anak muda cuman biar memang tadi tuh Pak, jadi ini pengalaman karena kami berdua ini sama Pak Sari ini kan pernah jadi pengawas pemilu juga nih kan, jadi kalau itu memang kita tidak boleh sampai memperlihatkan pilihan kita ke luar seperti oh, itu, pilihan ya. tidak boleh. Tapi di Kalau bi- suasananya itu masih oke lah, gak ada masalah. di biliknya, di bilik. Ini nggak boleh kita, Nggak boleh, kita nggak boleh ya. rekam, nggak boleh kita, karena namanya juga rahasia. Iya, betul. Rahasia, makanya sampai ada bilik. Heeh. Coba bilik itu kan bilik yang untuk privasi kan. Ya, privasi di biasa situ. Kan? Nggak mungkin bilik saya kan nggak mungkin bisa dilihat Pak Sari kan. Sama-sama punya bilik kan. Iya, kan? iya. Kan gitu kan. Itu kira-kira analoginya kan gitu. Iya. Jadi itu justru bisa jadi pidana. Kalau dia sampai dalam konteks selfie-selfie itu menunjukkan pilihannya. Mungkin Iya. itu arahnya pembicaraan Iya. Pak Agus tadi kan. Jadi kalau itu mungkin tentu kan ada ruang-ruang yang dibolehkan. Mungkin kalau hanya sekedar selfie, mungkin di waktu sebelum mencoblos atau pada setelah mencoblos mungkin boleh. Tapi kalau pada saat itu sampai saking ingin dia menunjukkan animonya di saat mencoblos divideokan ya itu bisa jadi masalah. Jadi masalah Kan bisa- ya. Heeh. Itu bisa pidana karena Ya. memberitahukan pilihan gitu karena itu kan rahasia. Apalagi dalam konteks ini kan kita harapkan mereka menggunakan menggunakan hak suaranya itu dengan dengan kan ada batasan waktu juga kan. Jadi Betul, setiap iya. satu orang itu kan diberi kalau kemarin dalam simulasi pencoblosan yang telah diadakan beberapa bulan yang lalu, kebetulan saya ikut di Kutai Kartanegara, itu kurang lebih satu orang itu diberi 7 sampai 5 menit lah mungkin. Kalau nanti bikin konten dia melebihi dari 10 menit kan juga kan terganggu juga nanti kan. Kalau semua orang seperti itu kan gitu kan. Waduh, Jadi bisa tetap- 1 tahun itu pemilu. Iya, jadi itu tentu pasti ada aturan-aturan. Iya. Tapi memang itu juga jujur itu masukan Pak Agus untuk kami penyelenggara untuk bisa juga nanti membuat semacam regulasi seperti Iya, itu ya. Jangan iya. nanti sampai artinya kalau boleh baku aturan itu nggak boleh Betul, boleh. betul, Nah, diatur betul, aja iya, contohnya iya. boleh mendokumentasikan boleh, Iya. tapi yang ini nggak boleh Ya, disampaikan. harus dijelaskan betul itu. Ah, betul. Karena memang Iya betul, menarik juga apa itu. ya, hasratnya anak-anak muda tuh Iya, iya. kalau bisa dimanapun mau bikin konten sekarang Iya, ini kan jangan- begitu kan. tapi jangan sampai menyalahi kan. Jangan sampai menyalahi. Tapi itu masukan yang bagus. Mungkin Iya. selama ini kita nggak terpikir seperti itu. Jadi nanti bisa saja itu ditambahkan satu aturan di setiap TPS itu. Betul, betul. Oh, ini yang boleh dilakukan paling lambat satu orang itu diberi waktu sekian menit. Kalaupun contohnya kita mendokumentasikan diri kita ya sekedarnya aja mungkin. Gitu. Iya, betul. Karena jangan sampai mengganggu juga semua yang lain gitu. Apalagi sampai mengeluarkannya keluar pada saat padahal penghitungan suara belum kan. Belum, Seperti itu. padahal, Belum, ya. gitu. Bahkan nanti setelah itu pun contohnya katakan dia rekam sekarang baru di-upload minggu depannya atau besoknya sudah lewat juga boleh juga kan gitu kan. Berarti batasan waktu tidak ada ya? Apa Maksudnya meskipun nguploadnya seminggu lagi tetap kena ya? Ya artinya itu kan berarti kan bukan rahasia lagi jadinya kan. Oh iya, iya. Nah, iya. itu dia masalahnya kan itu di situ nanti yang bisa jadi ada pasal pidana untuk itu memberitahukan pilihan itu
itu pidana Pak Agus. Iya. Membatalkan pilihan itu. Ya. Nah, Nah itu sampai mempengaruhi orang sudah lain. disampaikan ke waktu sosialisasi ke anak-anak yang pemilih pemula. Karena saya khawatir malah mereka nanti menjadi Iya. Karena ajang. memanfaatkan konten ini gitu ya. Ya mungkin nanti itu masih panjang nanti ini Iya. mungkin tugas kami bersama nanti secara khusus nanti Bu Jernih nanti bisa jadi itu. Jadi Iya. bagian ini ya. Terima kasih nih Pak Agus. Ya, Kami do sudah and done-nya yang ditantang mana nih yang kan. boleh, mana yang tidak boleh Iya, kan di situ betul, kan. betul. Ah, Iya. kita takut juga memang kebablasan juga kan, Iya. gitu kan mereka kan. Kita nggak tahu tiba-tiba dia apa secara langsung istilahnya. Secara kan, langsung gitu. tuh live streaming di situ nanti. Nggak tahu juga kita kan. Nah, karena kalau apakah boleh bawa handphone misalnya boleh kan gitu kan. Handphone boleh ya? Boleh. Nggak boleh atau enggak? Boleh. Bawa handphonenya boleh tapi digunakan. Oh, tidak boleh tidak Iya. boleh. Kalau masih dikantongi boleh kan gitu kan. Boleh lah bawa handphone. Iya. Saya nggak tahu Pak. Bawa handphonenya boleh dong ke TPS-nya. Ya, Tapi, tapi untuk menggunakannya yang Iya, tidak boleh. Itu yang Ya. nggak boleh. Ya karena anak-anak sekarang Tapi tuh kan kita nggak nggak bisa tahu lepas tiba-tiba dari diam-diam handphone di situ. digunakan kan. Karena saya dulu setiap udah ada 3 kali lah yang saya punya handphone. Saya bawa juga selalu handphone. Tapi kalau kita mau rekam apa itu ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, ya. Tapi kan itu kan nggak bisa kita nggak bisa kita ini kan, nggak bisa kita awasi secara Betul, melekat gitu iya. kan, gitu kan. Nggak bisa. Nah, itu mungkin. Tapi itu menarik Pak. Iya. Menarik itu memang untuk era sekarang yang semua orang sudah punya handphone. Betul, itu betul. bisa betul. disalahgunakan seperti itu. Iya. Jadi tambahan. Karena ada kekhawatiran itu tadi, mereka yang tidak tahu nanti malah terjerumus gara-gara keisengan dia kan gitu tuh kan. Kalau Biasanya kan pengalaman dari pemilu ke pemilu tuh sebelum on the way ke TPS ya. Sampai TPS selfie. Ya. TPS 16 misalnya kan. Nah. Tak. Setelah itu tinta. Tinta. Ya kan? Langsung posting, sudah celup tinta gitu Ya. kan. Nah, itu hal-hal yang dan memberikan apa? Warna tersendiri lah Ya. dalam setiap rangkaian pemilu. Malah ada gambar yang disiram semua, bukan cuman keliling. Nah, itu kan jadi seru-seruan ya. waktu itu. seru-seruan. Iya. Dan kita menikmati itu semua. Iya. Itu. Tapi memang yang harus diingat bahwa pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini yang benar-benar juga harus kita pahami sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemilih yang cerdas, sebagai rakyat. Nah ini yang harus nanti pada hari H yang disampaikan oleh Pak Ferry dan Bu Jernih ini jangan sampai terjadi karena ada implikasi hukum Ya. kalau misalnya itu dilakukan. Nah saya pikir dari apa setiap penyelenggara pemilu lakukan pada setiap tahapan selama pemilu ini berlangsung sudah banyak contoh terkait dengan hal-hal yang tidak taat asas baik untuk penyelenggara, peserta maupun pemilih itu sendiri, sehingga ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya. Gitu. Baik. Baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota